Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Ingat, tak kala Rabbmu berkata, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin rahimakumullah, memang masalah syukur kebanyakan orang mengatakan hanya sekedar mengucapkan. Apabila mendapat rezeki diucap alhamdulillah wa syukurillah, hanya sekedar itu. Ada juga orang memakna syukur itu apabila diberi Allah rezeki, dia mengatakan dia sujud syukur, sekedar gitu saja, syukur ya, sekedar itu. Ada juga orang yang bersyukur menurut dia, yang kata dia bersyukur dapat rezeki, ya disedekahkan kepada orang. Itu bukan salah, tapi syukur itu lebih daripada itu maknanya. Ini perlu saya membahas masalah syukur, makna yang syukur. Nah, apa itu syukur? Kita tafsirkan dalam bahasa Arab, syukur asal kata dari syakaro. Syakaro yashkuru syukron. Ya. Apa itu syukron? Kata syukron itu lawan daripada syukron, kufron. Kufron itu artinya orang yang mengingkari nikmat Allah. Orang yang mengingkari nikmat Allah itu nama kufron. Jadi syukran lawan lawan daripada itu. Kalau kufran orang yang mengingkari segala nikmat Allah, kalau syukran itu orang yang menerima atau ridho menerima semua ketetapan Allah kepadanya, atau segala nikmat yang diberikan Allah kepadanya dia ridho menerimanya. Itulah orang-orang syukran, orang-orang yang bersyukur itu. Memang kalau kata-kata syukur itu dalam bahasa Arab itu isim masdar namanya, ya. Bukan maknanya hanya sekedar ucapan terima kasih, bukan begitu. Orang tanya sekedar ucapan terima kasih, dapat rezeki, terima kasih Tuhan, thank you God. Bukan sekedar itu, lebih dari itu makna syukur itu. Syukur menerima semua ketetapan Allah, atau syukur itu kita ridho menerima semua ketetapan Allah atau semua yang diberikan Allah kepadanya. Kalau kita lihat orang-orang dulu, ada seorang penguasa, saya masih ingat. Dia penguasa, dia agak kejam juga sedikit. Dia sebagai penguasa waktu itu, waktu menjelang kematian, ya, menjelang kematian, dia pernah melihat burung berterbangan hinggap di pohon. Akhirnya dia berpikir, alangkahnya enaknya burung itu makan, berterbang ke sana, berterbang ke sini, mati dia nanti, Allah tidak meminta pertanggungjawab padanya. Beda loh dengan saya nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawab. Saya nanti Allah minta pertanggungjawab apa yang saya buat di dunia ini. Kalau begitu saya ridho dulunya kalau Allah menjadikan saya hewan, atau jadikan saya ekor burung, atau saya dijadikan oleh Allah dahulunya pohon atau tumbuh-tumbuhan. Saya lebih ridho Allah menjadi saya tumbuh-tumbuhan atau hewan daripada dijadikan manusia.
Inilah contohnya orang yang tidak ridho menerima ketetapan Allah. Inilah yang dikatakan orang kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah. Beda kalau kita lihat dalam sejarah namanya Imam Zainal Abidin. Ya, Imam Zainal Abidin, saya mendengar suatu sejarah dia berkata, kalaupun saya berada di neraka, saya akan ceritakan kepada penghuni neraka itu kecintaan aku kepada Allah, keriduan aku kepada Allah. Luar biasa. Seandainya berada di neraka pun dia tidak putus asa, dia ridho ketetapan Allah. Dia ridho menerima ketetapan Allah. Inilah orang yang dikatakan best of the best itu namanya. Inilah orang seperti itu yang dikatakan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Pada umum kan tidak orang menafsir ayat ini. Ada yang bersyukur itu dapat rezeki buat bikin kenduri atau syukuran gitu coba. Tapi dia tidak paham yang dikatakan Allah demikian. Maka dijelaskan Allah dalam surat apa itu? Di dalam surat Ibrahim ayat 7 jelas kata-katanya. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Ingat, kata Allah, Rabbmu mengatakan atau memaklumkan barang siapa yang bersyukur, jika mereka bersyukur, kata Allah, akan kutambahkan nikmat kepada mereka. Tapi kalau kamu itu kufur, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Jadi artinya syukur itu artinya menerima ketetapan Allah atau ridho dari ketetapan Allah. Lawannya kufur. Kufur itu ingkar dari segala yang diberikan Allah kepadanya. Jangan kita termasuk orang ingkar. Jadilah orang yang menerima semua ketetapan Allah. Makanya kita harus banyak berdoa lah. Saya perhatikan yang banyak berdoa orang, ya Allah, jauhkanlah aku dari neraka, masukkanlah aku dari surga. Itu saja sering saya doa. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Itu aja. Berikanlah keluargaku sehat-sehat semua. Itu saja yang doanya. Cobalah minta kepada Allah yang baiklah. Ya Allah, berikanlah aku, keluargaku yang terbaik menurut Engkau. Kita berdoa yang terbaik menurut Allah. Kalau kita bermohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku yang terbaik menurut pandang Engkau, ya Allah. Malaikat saja tidak bisa untuk mencatatnya. Malaikat lapor dulu pada Allah. Ya Allah, hamba-Mu memohon, minta yang terbaik menurut Engkau. Mana mungkin aku dapat untuk menulisnya. Bagaimana baik menurut Engkau itu? Maka Allah jawab, masalah hambaku itu biar aku saja yang lebih tahu tentang itu. Jadi Allah saja yang turun tangan. Tak bisa malaikat rupanya. Itu yang kita harapkan. Ada kesimpulan lain saya akan terangkan. Jadi kalau kita yang bersyukur itu, ya Pak, yang bersyukur itu menerima semua ketetapan Allah, kita tidak mengingkarinya. Apa saja yang diperintah Allah, kita jawab sami'na wa ta'na. Kami taati ya Allah, dan kami dengar dan kami taati ya Allah. Begitulah caranya melaksanakan perintah Allah dengan penuh keridoan, bukan karena ketakutan. Janganlah beribadah paling-paling kena takut, ya Allah, aku takut neraka, yang masa aku beribadah pada Engkau kena takut neraka. Ini tak benar lagi niatnya. Ya Allah, aku beribadah kepada Engkau kena ingin masuk surga. Ya, jangankan apa? Jangankan Allah, manusia yang tak mau menerima. Ada seseorang dulu, teman saya, sedang mau dijodohkan dulu, ingat. Ada karena dia memang seorang pejabat, ya, datang dia bertanya kepada perempuan yang menjadi jodoh, apa engkau mau dengan aku, kenapa sampai kau mau betul dengan aku? Saya mencintai engkau karena engkau mempunyai pekerjaan tetap, karena engkau memiliki pekerjaan yang tak mungkin aku telantar.
Akhir laki-laki itu menjawab waktu itu, oh rupanya engkau menginginkan jabatan aku, rupanya bukan aku yang kau inginkan. Kalau begitu lebih baik kau cari saja orang lain yang sesuai dengan selera engkau. Begitu. Itu siapa itu? Manusia biasa, apalagi Allah. Kita menginginkan beribadah itu karena ingin masuk surga, bukan mengharap ridho dia. Ini tak bagus seperti ini. Ini kalau ibarat kalau belajar itu tingkat TK, boleh lah. Tingkat TK, belajar nak, betul-betul belajar nak, beribadah nak supaya masuk surga, itu tingkat TK. Kalau sudah tingkat orang yang tingkat sudah sanawiyah, tidak bisa seperti itu. Ya, aliyah lagi atas lagi jauh, tidak bisa seperti itu. Hanya di sini saya mengimbau berdasarkan ayat ini Allah katakan itu, yang dikatakan syukur itu ya menerima semua ketetapan Allah, atau kita ridho semua ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Lawan daripada syukur, kufur. Kalau kufur itu mengingkari. Jadi sebagaimana yang saya ceritakan tadi, orang zaman dahulu dia mengingkari, dia tidak ridho, dia dijadikan Allah sebagai manusia. Kenapa? Dia takut Allah meminta bertanggung jawab di akhirat kelak. Lebih enak dia, lebih ridho dia dijadikan Allah sebagai pohon atau dijadikan Allah dia sebagai binatang, maka dia tidak menanggung dosanya. Akhirnya dia enak hidup seperti binatang. Itulah keterangan orang-orang yang dahulu. Pernah saya membaca satu cerita. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah pemahaman tafsir dari ayat itu, yang makna dari syukur itu. Jadi orang syukur ini orang yang artinya orang yang menerima semua ketetapan Allah kepadanya. Ya, lawan daripada syukur, kufur. Kufur, ingkar dari nikmat Allah. Kufur, ingkar dari nikmat Allah, sedangkan syukur itu menurut dari apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuklah orang yang bersyukur, dibangkitkan Allah nanti bersama Rasul beserta Ahlul Baitnya. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.